Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Ya, semangat ya. Walaupun ini kita harus daring, maka tetap kita harus semangat. Pagi ini kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ingat yang kemarin dulu. Kemarin saya sudah memberikan pengajaran tentang nilai mutlak persamaan. Ada dua macam ya. Mutlak X itu punya nilai positif, punya nilai negatif. Ada tiga macam fungsi persamaan nilai mutlak, yaitu mutlak X sama dengan 0, mutlak X sama dengan mutlak fx sama dengan mutlak gx, mutlak fx sama dengan gx. Ada tiga macam, ada tiga cara menyelesaikan. Itu harus dimengerti dulu supaya bisa menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak ada tambahan syarat. Apa? Kamu harus bisa menyelesaikan pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Ya, kita mulai. Ada dua macam bentuk pertidaksamaan. Yang pertama, mutlak X sama dengan A. Maka, kok sama dengan ya? Kan kita bicara tentang pertidaksamaan. Lebih besar, bisa lebih besar sama dengan A, maka dia akan mempunyai arti, kalau lebih besar, maka dia akan mempunyai arti bahwa X itu lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Ya. Terus yang kedua, mutlak X lebih kecil sama dengan, ini kalau diberi sama dengan ya tinggal memberi sama dengan ya anak-anak. Lebih besar sama dengan, ini artinya ya lebih X lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan min sama dengan A. Kalau dia mutlak X lebih kecil dari A, maka dia punya arti apa? Bahwa X-nya terletak di antara, pakai sama dengan karena dia pakai sama dengan di awalnya, min A dan A. Nah, ini yang harus kamu mengerti dulu. Ini yang harus kamu mengerti dulu, ya. Mutlak X bisa diganti dengan fungsi, ya. Ini selesai. Ini harus ingat-ingat ini. Yang berikutnya, kalau fungsi bagaimana? Sama. Fungsi mutlak fx lebih besar dari A. Ini bentuk yang pertama dulu. Maka punya dua arti secara definisi. Ini mengerjakan secara definisi. Maka fx lebih kecil dari min A atau fx lebih besar dari A. Ya. Terus yang kedua, mutlak fx lebih kecil sama dengan A, maka fx-nya terletak di antara min A dan A. Nah, jadi mutlak X bisa diganti fungsi. Mutlak X bisa diganti fungsi. Ini yang harus diingat-ingat. Nah, sekarang lanjut. Selanjutnya, bentuk pertidaksamaan nilai mutlak itu ada tiga macam. Saya bagus dulu ya. Ada tiga macam. Siapa? Bentuk yang pertama yang tadi, fx lebih besar sama dengan A, fx mutlak fx lebih besar A, mutlak fx lebih kecil sama dengan A, mutlak fx lebih kecil dari A. Ini bentuk pertama. Ini bentuk fungsi pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu jika mutlak fx lebih besar sama dengan mutlak gx. Dan seterusnya. Mutlak fx lebih besar dari mutlak gx, mutlak fx lebih kecil sama dengan mutlak gx,
mutlak fx lebih kecil dari mutlak gx. Bentuk yang ketiga itu ruas kanannya tidak pakai mutlak. Mutlak fx lebih besar sama dengan gx. Mutlak fx lebih besar dari gx. Mutlak fx lebih kecil sama dengan gx. Mutlak fx lebih kecil dari gx. Nah, ada 3 macam bentuk. Ya, ada 3 macam bentuk. Kamu harus paham semuanya, ya. Ini kalau lebih besar tadi bagaimana? Kalau lebih kecil bagaimana? Ya, ada 3 macam bentuk. Kamu sudah tahu kalau persamaan itu juga ada 3 macam bentuk, juga ada 3 macam penyelesaian. Ini bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Sekarang caranya menyelesaikan. Caranya menyelesaikan bagaimana? Caranya menyelesaikan itu ada 3. Ada 3 juga caranya menyelesaikan. Bagaimana? Saya hapus lagi ya. Caranya menyelesaikan. Yang pertama, cara penyelesaian. Ya, yang pertama kita memakai definisi. Bentuk yang pertama, penyelesaian yang pertama, bentuk seperti ini dulu. Lebih besar dari A. Ya. Contoh, kita pakai ada 3 macam. Yang pertama pakai definisi. Definisi, ya. Contoh. Misal saya ambil contoh X mutlak X min 5 lebih besar dari 2. Misalnya begini. Mutlak X min 5 lebih besar dari 2. Berarti lebih besar. Berarti secara definisi tadi sudah masih ingat ya. Berarti ini dibagi 2. X min 5 lebih besar dari min 2 atau X min 5 lebih kecil dari 2. Benar apa salah? Sebentar, cek lagi. Lebih besar tadi, oh kebalik ya. Lebih kecil dari minus dan lebih besar dari plus. Saya ulang. Ini lebih besar. Mutlak fx lebih besar dari 2. Secara definisi dia mempunyai arti X min 5 lebih kecil dari min 2 atau X min 5 lebih besar dari 2. Sehingga kita selesaikan. Lihat, ingat ini pertidaksamaan linier. Tinggal min 5-nya dibawa ke sana. X lebih kecil dari min 2 ditambah 5. X lebih kecil dari 3. Atau min 5 dibawa ke sana juga. X lebih besar dari 2 ditambah 5. X lebih besar dari 7. Jadi penyelesaiannya yaitu X lebih kecil 3 atau X lebih besar 7. Ini penyelesaiannya. Kalau pakai himpunan penyelesaian, berarti kalau HP pertanyaannya tinggal ini diberi kurung kurawal. X di mana X kurang dari 3 atau X lebih besar dari 7. Begitu. Ya. Ini cara 1, cara definisi. Cara 2. B. Cara 2 dengan dikuadratkan. Sama enggak cara penyelesaiannya sama enggak? Sama nanti, dikuadratkan. Kedua ruas. Yang tadi dengan definisi. Kalau dikuadratkan berarti saya ambil contoh yang tadi, mutlak X min 5 lebih besar 2. Kuadratkan semuanya. Berarti X mutlak X min 5 kuadrat lebih besar dari 2 kuadrat. Begini. Didapat X min 5 kuadrat lebih besar dari 2 kuadrat. Bawa ke kiri 2 kuadratnya. X min 5 kuadrat min 2 kuadrat lebih besar 0. Ya, karena 2 kuadratnya saya bawa ke kiri. Terus difaktorkan. Ingat, ini ada kuadrat sempurna ya. Kuadrat apa ya?
kuadrat sempurna, betul. Ini ingat SMP, ingat ini. A kuadrat min kuadrat sama dengan difaktor A min B, A B ya, ingat? Bisa hapus. Siapa? A-nya X min 5. Jadi ini menjadi X min 5. Oh, X 5 plus 2 kali X min 5 min 2 lebih besar 0. Ya, didapat X min 3 sama X min 7 lebih besar 0. Ingat ini ketidaksamaan kuadrat, berarti seperti di SMP, cari harga nolnya dulu. Harga 0 berarti X sama dengan 3 dan 7. X sama dengan 3 dan 7. Gambar pakai garis bilangan. Tidak pakai sama dengan, berarti ini ndol bolong. Ya, tiganya yang kecil taruh di kiri, yang besar taruh di kanan. Begini. Terus lihat, nolnya letak di mana? Nolnya ada di sini. Ya, nol ada di sini. Bu, kok kenapa mencari nol? Karena semua bilangan dikalikan dengan nol menghasilkan nol. Jadi paling gampang cari nol. Nolnya di sini. Masukkan ke sini. Berarti 0 dikurangi 3, jawabannya minus. 0 dikurangi 7, jawabannya minus. Berarti min kali min, jawabannya plus. Jadi di 0 dia positif. Di tengah ini ada garisnya toh. Berarti ada garisnya, berarti dia pindah tempat menjadi minus. Nabrak garis lagi, pindah tempat lagi jadi positif. Enggak itu kelihatan ya. Saya pakai merah ya. Ya, ini saya pakai merah. Ini tadi plus, ini min, ini plus. Nah, kita lihat. Ini yang diminta lebih besar, maka yang memenuhi yang positif. Yang positif saya arsir. Yang positif saya arsir. Nah, berarti penyelesaiannya siapa? Penyelesaiannya yang diarsir. Daerahnya di kirinya 3, berarti saya tulis ini ya. Enggak cukup. Lebih besar, di kirinya 3 berarti X lebih kecil dari 3, 2 tempat. Atau di kanannya 7, X lebih besar dari 7. Nah, kita lihat ini ternyata sama. Ya, nah, kamu boleh pilih pakai definisi, boleh pilih pakai kuadrat. Ini baru cara bentuk 1. Ya. Nah, lagi sekarang yang bentuk 2. Bentuk 2 cara saya pakai salah satu cara saja ya. Dah, sekarang yang bentuk 2 ya. Bentuk 2 caranya mengerjakan, saya memakai, tadi kan sudah dikenalkan ada kita pakai kuadrat atau pakai definisi ya. Nah, untuk kita lihat soalnya, kalau cara 2, bentuk 2 itu lebih enak kalau pakai kuadrat. Saya beri contoh langsung. Mutlak 2x min 3, mutlak 2x min 3 lebih kecil dari mutlak x plus 4. Ya, saya pakai cara 2 dengan kuadrat. Ini bentuk 2, saya pakai cara 2. Berarti saya kuadratkan semua menjadi 2x min 3 kuadrat lebih kecil dari x plus 4 kuadrat. Begini. Terus kalau kuadrat-kuadrat menurut sifat kan di persamaan mutlak itu menjadi 2x min 3 dalam kurung kuadrat lebih kecil dari x plus 4 kuadrat. Ya, saya bawa ke kiri yang ruas kanan menjadi, ini ekivalen ya anak-anak, ekivalen. Berarti 2x min 3 kuadrat min x ditambah 4 kuadrat lebih kecil 0. Ya, kalau sudah, ini A, ini B. Ingat yang tadi,
ingat yang tadi bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kalau difaktorkan ini pemfaktoran istimewa menjadi A min B kali A plus B, atau dibalik A plus B kali A min B, sama saja ya. Nah ini kita lakukan, ini A, ini B, berarti ini ekuivalen lagi 2x min 3 ditambah x plus 4 kurung kali 2x min 3 min, hati-hati, ini min, ini dua suku, berarti berubah tandanya, x yang mula-mula plus jadi min 4 lebih kecil 0. Diulang, ini A, ini B, berarti A min B atau A plus B, dibolak-balik boleh. X 2x min 3 ditambah x plus 4 kali 2x min 3 min, hati-hati dua suku, berarti tandanya berubah, x min 4, ini mula-mula plus jadi minus, gitu ya. Terus ekuivalen lagi, kita sederhanakan, 2x tambah x 3x min 3 ditambah 4 plus 1 kali 2x min x min 3 min 4 min 7 lebih kecil 0. Ingat, ini pertidaksamaan kuadrat sudah difaktorkan. Nah, berarti langkah pertama apa? Cari harga 0. Berarti didapat x sama dengan min 1/3 atau x sama dengan 7. Langkah selanjutnya seperti tadi, gambar dalam garis bilangan. Yang kecil taruh di kiri. Ini saya beri batas kalian, kenapa? Supaya kelihatan dia ada 3 tempat. Ini min 1/3, ini 7. Ini nggak pakai sama dengan, berarti ndol bolong. Berarti 7-nya dan min 1/3-nya tidak ikut, ya. Terus seperti tadi, ini nolnya di mana? Nolnya di mana? Nolnya di tengah. Nolnya di sini. 0. Ya, nolnya di sini. Berarti masukkan ke sini. 3 kali 0. 0 ditambah 1 plus 1. Yang ini 3 0 dikurangi 7 min jawabannya. Berarti plus kali min minus. Berarti pada ruang yang ada nolnya dia negatif. Plus kali min ya, dia negatif. Pindah tempat plus, pindah tempat lagi plus. Nah, ini tandanya. Nah, kalau sudah lihat soalnya. Lihat soalnya, lebih kecil berarti yang diambil yang negatif. Kalau dia lebih besar, yang diambil yang positif. Yang diambil yang negatif karena dia lebih kecil. Ini tinggal dihubungkan, kita arsir. Ya, diarsir. Berarti yang memenuhi adalah daerah yang diarsir. Siapa? Yang memenuhi adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu adalah X terletak di antara min 1/3 dan 7. Kalau penyelesaian, kalau disuruh mencari HP, tinggal memberi kurung kurawal. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X terletak di antara min 1/3 dan 7. Ini contoh bentuk 2 pakai cara 2 ya. Selanjutnya bentuk 3. Bentuk 3 istimewa. Kenapa? Karena dia tidak bisa pakai kuadrat dan juga tidak bisa pakai analisis, nggak bisa pakai definisi. Jadi dia harus pakai cara analisis nilai X. Terus gimana Bu? Saya beri contoh ya. Jadi ini bentuk 3. Bentuk 3 pakai cara 3. Diberi contoh sama Bu Nunu. Mutlak 2x min 3 lebih besar sama dengan x min 1. Kita lihat ya. Nah, untuk bentuk seperti ini tidak ada mutlak. Ini pakai mutlak. Maka satu-satunya cara adalah dengan analisis nilai X ya, dengan analisis nilai X. Alasannya kenapa? Kalau ini saya masukkan sembarang, ini tidak tahu kita, ini positif atau negatif.
Padahal kalau mutlak ruas kanannya harus positif. Nah, karena tidak tahu positif atau negatif, maka ini caranya menyelesaikan dengan analisis nilai X. Caranya gimana? Langkah pertama, cari pembuat 0 dari 2x-3. 2x-3 sama dengan 0. X sama dengan 3/2. Ya no? Terus saya gambar 3/2. Ini 0 buntet. Ya. Nah, ada dua daerah. Daerah pertama ada di kiri dari 3/2. Berarti ini X lebih kecil dari 3/2. Yang di sisi kanan X lebih besar dari 3/2, pakai sama dengan. Yang lebih besar itu pakai sama dengan. Terus dianalisis. Yang pertama ini tadi ruang 1, ini ruang 2. Ya. Ruang 1 daerahnya adalah X lebih kecil dari 3/2. Berarti misal kita ambil yang positif atau negatif toh? Kita ambil misal X-nya saya masukkan 0. Bu1 boleh enggak? Boleh. Saya pakai 0 supaya gampang, karena 0 ada di daerah 1. Masukkan ke fungsi 2 kali 0 min 3 menghasilkan fungsi apa? 0 dikurangi 3 menghasilkan fungsi negatif. Jadi yang diambil adalah fungsi negatif. Kita selesaikan. Jadi mutlak 2x-3 lebih besar sama dengan x-1. Diambil yang negatif, min 2x-3 lebih besar sama dengan x-1. Keluarkan, dibuka kurung, min 2x plus 3 lebih besar sama dengan x-1. Kumpulkan x-nya, min 2x min x lebih besar sama dengan 3-nya dibawa ke sana, min 1 min 3 min 3x lebih besar sama dengan min 4. Hati-hati, nilai x-nya negatif ya, berarti dikalikan minus, tandanya berubah. X lebih kecil sama dengan 4/3. Selesai. Ini namanya pertidaksamaan linier ya. Terus langkah berikutnya kita lihat ini masuk di sini enggak sih? Kita gambar dulu. Ini ada dua tempat, 3/2 dengan 4/3. Besar mana toh? Nah, dia caranya melihat besar mana gimana? Ini saya tulis ini ya, 4/3 karo 3/2. Samakan penyebutnya. Didapat, kita jadikan 6 ya. Jadikan 6. Ini 6, ini 6. Berarti ini kalikan 2, 8. Ini kalikan 2, 9. Ternyata besar yang 3/2. Berarti, nah begini, berarti 4/3-nya ada di kirinya 3/2. Ini 3/2. Dol bentar tadi, ini 4/3. Nah, harus nge-cross. Asirnya harus tumpuk. Nah, kita lihat sekarang. Di daerah 1 adalah di kiri 3/2. Arsir. Ya. Yang setelah kita mencari ternyata X ada di kiri 4/3. 4/3 kita bawa ke kiri. Crosskan. Oh, ternyata nge-cross. Di mana? Di 4/3. Di kirinya 4/3. Berarti penyelesaiannya siapa? Penyelesaian untuk daerah 1 adalah X lebih kecil sama dengan 4/3. Kok pakai sama dengan Bu? Karena ini pakai sama dengan. Ini dol buntet. Nah, ini baru daerah 1 ya. Selanjutnya daerah 2. Daerah 2. Ini tadi saya tulis ini ya, penyelesaian 1. Penyelesaian 1 itu adalah X lebih kecil sama dengan 4/3. Sekarang yang penyelesaian yang daerah 2. Ya, daerah 2 tadi ada di X lebih besar dari 3/2. Misalkan X-nya saya ambil 2. 10 boleh enggak Bu? Boleh.
tapi kangelan kalau 10 ya. Cari yang terkecil yang di kanannya 3/2. Masukkan ke situ. 2 kali 2 min 3. Hasilnya apa? 4 dikurangi 3, positif. Berarti yang diambil adalah yang positif. Masukkan ke fungsi. 2x min 3 lebih besar sama dengan x min 1. Ambil yang positif. Ini ekuivalen ya anak-anak. 2x min 3 lebih besar sama dengan x min 1. Masukkan iki bawa ke sini. 2x min x lebih besar sama dengan min 1 plus 3. X lebih besar sama dengan 2. Seperti tadi, dicek seperti tadi. Berarti kita gambar ya. 3/2 dol buntet karena pakai sama dengan tadi daerahnya di kanannya 3/2 ya. Terus berikutnya 2 ada di kanannya 3/2. Ini 2 ya, dolnya juga dol buntet, langsung pakai merah aja. Ini dol buntet, ini 2 ada di kanannya 3/2, ada di kanannya 2, di cross. Oh ternyata tumpuk, di sini ada yang double ya. Berarti penyelesaiannya siapa? Penyelesaiannya adalah x lebih besar 2 ya. Terus digabung, kita gabung di sini. Penyelesaian 2 itu adalah x lebih besar sama dengan 2. Terus digabung. Gabung. Tadi ada 2 toh? Nah, digabung. Ya. Tadi ini 3/2-nya di sini. Ya. Ini tadi berapa tadi? 4/3. Ini dol buntet juga. Ini di kanannya, di kirinya, maaf, di kirinya. Diarsir. Ini tadi kan penyelesaian yang pertama ya. Terus ini tadi 2 di kanannya. Nah, ini ke cross. Ini yang saya buat yang merah. Nah, seperti ini. Nah, ternyata daerahnya adalah terarsir. Ya. Jadi penyelesaian dari soal itu siapa? Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan 4/3 atau x lebih besar sama dengan 2. Ini pakai dol buntet. Nah, ini bentuk 3, cara 3 pakai analisis ya. Mudah-mudahan paham. Masih satu. Bu, kalau bentuknya enggak begini, bentuknya mutlaknya lebih dari 1, ya harus dicek seperti ini, harus pakai analisis, juga harus pakai analisis kalau mutlaknya lebih dari 1. Saya beri contoh, misal contoh 4 ya, tadi mutlak x plus 2 min mutlak x min 1 lebih kecil dari mutlak x min 4. Ya, kita lihat. Ini mutlaknya ada 3. Ini mutlaknya ada 3. Berarti caranya menyelesaikan harus dengan analisis. Tidak bisa dengan kuadrat atau tidak bisa dengan definisi. Jadi satu-satunya cara dengan analisis nilai x ya. Terus caranya gimana Bu? Seperti tadi, cari harga nolnya dari masing-masing mutlak. Berarti x sama dengan min 2, saya langsung ya. X sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Terus digambar. Min 2 1 4 begini. Dol bolong kabeh karena nggak pakai sama dengan. Bu, ternyata ada 4 tempat. Ada 4 tempat. Berarti dianalisis semua Bu? Iya. Jadi kita menganalisis 4 tempat. Ya. Jadi seperti tadi langkahnya. Tempat 1. Di kirinya min 2. X lebih kecil dari min 2. Misal saya ambil X sama dengan min 3. Masukkan ke sini. Min 3 plus 2. Jawabannya min. Berarti fungsi yang diambil yang negatif.
Terus min 3 min 1, jawabannya min. Diambil yang negatif lagi. Terus x min kok x sih? Min 3 min 4, jawabannya minus. Jadi diambil yang negatif, masukkan ke situ lagi. Berarti mutlak x plus 2 min mutlak x min 1 lebih kecil dari mutlak x min 4. Masukkan yang negatif. Min x plus 2 min kurung min, diambil yang negatif ya, x min 1 lebih kecil dari min x min 4. Ini keluarkan kurungnya. Min x min 2, min kali min plus x, ini tetap minus karena kalikan plus ya, lebih kecil dari min x plus 4. Ini hilang ya, muncul min 3 lebih kecil dari min x plus 4. Itu minnya kok di kiri, ditaruh di kanan boleh enggak? X nya di kanan, ditaruh di kiri boleh enggak? Boleh. Atau ini semua kamu kalikan minus dulu? Boleh. Ini dikalikan minus, berarti didapat 3 lebih besar dari x min 4. 4 nya dibawa ke sini, berarti berapa itu? Min 4 dibawa ke kiri, berarti 7 x begini. Ini membacanya gimana? Enak x nya di kiri ya. Nah, x nya dibawa ke kiri, berarti x lebih kecil 7. Cek dengan gambar seperti tadi. Cek dengan gambar. Ini min 2, ini min 2. Ya, daerahnya di kiri. Ya kan tadi? Ini 7. Daerahnya di kirinya. Daerahnya di kirinya 7 karena x lebih kecil 7. Oh, ngecross. Benar, berarti penyelesaiannya penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari min 2. Ini dol bolong ya, Ca. Dol bolong karena tidak pakai sama dengan. Ini daerah 1. Ini daerah 1 ya, anak-anak. Jadi seperti inilah cara menganalisis. Terus sekarang daerah 2, saya hapus lagi. Ini saya hapus. Ini saya hapus dulu. Nah, daerah 2. Daerah 2 itu ada di x terletak di antara, enggak pakai sama dengan ya, min 2 dan 1. Misal saya ambil x sama dengan 0. Berarti yang pertama 0 plus 2, hasilnya positif. Ambil yang fungsi positif. 0 min 1, ambil yang fungsi negatif. Terus 0 min 4, ambil yang fungsi negatif. Masukkan ke sini. Berarti ini ambil yang positif. X plus 2 min, ambil yang negatif, min x min 1 lebih kecil dari, ambil yang negatif, x min 4. Buka kurungnya. Min kali min plus, ini tetap lebih kecil dari min x plus 4. Ya, mudah-mudahan jelas. 2x plus 1 lebih kecil dari min x plus 4. Bawa ke sini. 3x lebih kecil dari, ini bawa ke sana. Min berarti 3x lebih kecil dari 1. Seperti tadi, gambar lagi. Ini daerah min 2, ini daerah 1. Tadi ini ya, tidak arsir dulu. Ini daerah 2. Terus lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1. Ini 1 bawa ke kiri. Oh, ngecross. Ngecrossnya di mana? X terletak di antara min 2, 1. Ya, itu penyelesaian yang kedua. Sekarang daerah 3. Ini kamu lakukan terus sampai selesai. Ya.
sampai selesai, sampai daerah 4 ya. Nah, sampai daerah 4. Daerah 3 dulu. Daerah 3 itu terletak di antara 1 dan 4. Saya ambil 1, X misal saya ambil 2 ya, masukkan. Berarti 2 plus 2, ambil yang positif 2 min 1, ambil yang positif 2 min 4, ambil yang negatif, masukkan ke sini. X plus 2 min, buka kurung ya, X plus 1 jadi plus. Kenapa? Karena ini min ya, lebih kecil dari min X plus 4. Langsung saya buka kurung karena yang diambil yang negatif. Ini lang didapat 3 lebih kecil dari min X plus 4. Kalikan minus dulu, kalikan minus, atau ini kamu bawa dibalik KB boleh. Min X lebih plus 4 lebih besar dari 3 begini ya, 4 nya dibawa ke sana. Min X lebih besar dari 3 dikurangi 4 min 1, X lebih kecil dari 1. Ini ya, gambar lagi seperti tadi. Ini daerahnya antara 1 dan 4. Arsir mintanya lebih kecil dari 1 yang memenuhi. Oh kok nggak cross? Nggak apa-apa. Berarti ini tidak mempunyai penyelesaian, tidak memenuhi. Tidak memenuhi ya. Berikutnya tidak ada yang memenuhi untuk daerah 3. Daerah 3 nggak ada yang memenuhi. Satu lagi untuk daerah 4. Untuk daerah 4 ini saya hapus. Kalau nggak memenuhi gimana? Nggak apa-apa ya, nanti digabung. Nah, daerah 4 itu X lebih besar dari 4. Saya ambil misal X sama dengan 5, masukkan 5 plus 2 positif, 5 min 1 positif, 5 min 4, ambil yang positif, berarti semua yang positif. X plus 2 min X plus 1 lebih kecil dari X min 4. Hilang 3 lebih kecil dari X min 4. Dibawa ke kiri semua. X min 4 dibalik ya, gini dibawa ke sana. X lebih besar dari 7. Gambar lagi seperti tadi. Ini 4 dol bolong, daerahnya di kanannya 4. Terus penyelesaiannya di kanannya 7. 7 ada di kanannya 4. 7 dol bolong juga ke sana. Oh cross. Crossnya siapa? X lebih besar 7. Nah, jadi tadi dari 4 daerah ada 3 penyelesaian ya. Ini penyelesaian 4, ini penyelesaian 4. Nah, sekarang kita gabung semua itu. Kita gabung semua. Ya, yang nggak ada penyelesaian nggak usah digambar. Ya, tadi digabung. Ya. Gambar 1 tadi, daerah 1 tadi yang memenuhi adalah lebih kecil dari min 2. Gabung. Ini min 2. Cross ya. Terus gambar 2. Gambar 2 tadi yang memenuhi di antara min 2 dan 1. Min 2, 1. Ini yang memenuhi. Gambar 3. Yang 3 nggak memenuhi. Gambar 4. Gambar 4. Yang 3 nggak ada penyelesaian ya tadi. Gambar 4. 7 ke kanan. Terus gimana ini? Berarti penyelesaiannya kita lihat. Ini kita bawa ke atas, kita kumpulkan di sini. Nah, kita kumpulkan begini. Nah, ternyata ya gini ya. Nah, ternyata
yang di kirinya 1 memenuhi semua dari 1 sampai min 2 terus lanjut lagi. Berarti yang memenuhi ini dari sini sampai sana kan? Ini memenuhi. Yang ini mulai dari 7 ke sana. Berarti penyelesaiannya siapa? Penyelesaiannya tadi ini 1. Bulat buntut atau bolong? Bolong. Kenapa? Karena tidak pakai sama dengan soalnya. Berarti penyelesaiannya X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 7. Nah, mudah-mudahan jelas. Ini bentuk khusus ya, lebih dari 2 mutlaknya, dan satu-satunya cara menyelesaikan adalah dengan analisis nilai X. Nah, mudah-mudahan jelas. Video dulu yang kedua, Ibu berusaha untuk menerangkan. Nanti apa yang Ibu tulis di sini ada di dalam handout Ibu. Nanti kalau masih belum jelas bisa pelajari handout Ibu, dan silahkan coba soalnya. Minggu depan kita ulangan langsung dari persamaan dari nilai mutlak, persamaan mutlak, ketidaksamaan mutlak. Demikian anak-anak, mudah-mudahan jelas. Bisa bertanya nanti di WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.